yang mempengaruhi harga pasar sekarang. Kenapa lovebird sekarang turun drastis? Memang tidak ada kualitas. Tidak ada kualitas. Kalau yang ada kualitasnya itu nanti patokannya ya mau ke singing atau ke beauty. Ke beauty. Gitu kan. Nah, kalau yang udah ke beauty ini udah terbukti ada harga berapa? 30 juta, 25 juta. Itu hanya seekor long factor. Yang gigit ya? Itu tangan. Asik benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ajay, tentunya masih standby di ABF Hobby Channel, channelnya sahabat ABF semua. Kali ini gua ada di daerah Tangerang aja lah, ini sekitaran rumah aja. Daerah mana? Panongan ya? Panongan. Itu kabupaten apa? Kecamatan Panongan. Kecamatan Panongan tapi ikutnya Kabupaten ya? Tangerang. Nah, ini dari kota ke kabupaten. Ini soalnya gua lagi tertarik dengan lovebird yang segede-gede gaban. Kalau dibilang segede-gede kebo kali ya. Ini masih banyak yang belum paham dengan lovebird yang segede-gede gaban ini. Nanti kita akan mengulas. Ini namanya apa sih? Resicolis long feather ya. Long feather. Nah, ini di Indonesia masih jarang. Cuman pemainnya itu orang-orang tertentu. Orang-orang yang punya kriteria inilah hike. Nah, ini walaupun dia non clap ya, cuman ini masih tergolong jarang ditemuin lah di Indonesia. Oke, buat sahabat-sahabat ABF yang belum subscribe, bantu gua untuk klik tombol merahnya buat gua tetap semangat bikin konten-kontennya. Nah, untuk yang sudah subscribe, gue ucapin terima kasih banyak udah bantu gua untuk ngembangin channel ABF Hobby channelnya. Nah, ini kita langsung aja nih sama penangkarnya nih. Gue juga lagi bingung sama lovebird yang segede-gede ini, sumpah bingung gue. Ini gue ngobrol santai aja nih, nggak perlu tegang om. Kita ngopi dulu lah. Ngopi. Kita ngopi dulu. Mantap. Kopinya hitam biar melek. Om, kalau dibilang ini lovebird Resicolis yang ini masih banyak di Indonesia, belum banyak di Indonesia ya? Terbatas ya. Terbatas karena kebanyakan mereka ada beberapa penangkar itu memang ada yang fokus di long feather, ada yang di normal. Seperti itu. Nah, ini perlu kita perkenalan dulu untuk siapa sih yang ada di depan saya. Soalnya ini sering ngikut di beauty contest dan sering juara, sering gue shoot juga. Tapi biar perkenalan dulu aja lah dengan om. Siapa om? Oke, perkenalkan saya Avandi ya, dari KLI Tangerang. KLI Tangerang. Biasanya itu, untuk nama farmnya Tanggas 152. Tanggas ya? Ya, Tanggas. Bukan tangga kan? Bukan, Tanggas. Cuman Tanggas itu sebenarnya hanya diambil dari singkatan sih. Tanggas. Tanggas satu? Tangkaran gas.
Iya. Cara pemilihan bahannya, penangkarannya gimana, bisa diceritakan Om? Kalau untuk pemilihan bahan pasti ya, kalau untuk standar beauty contest ya pasti pemain-pemain apa beauty sudah paham dengan karakternya. Memang banyak ya untuk jenis long feather di luaran, tapi kan tidak semuanya sama lah. Saya rasa burung-burung yang lain kan seperti itu. Banyak yang besar atau apa, tapi kan belum tentu untuk masuk standarnya. Soalnya kan yang dinilai, penilaiannya kan semuanya dari anatomi tubuhnya, ya kan, dari kepala, paruh, marking, terus bulunya, kuku sampai ya. Apa namanya, mahkotanya ya, semuanya kan harus perfect semua. Karena kan yang dicari kalau untuk di beauty contest bukan kesempurnaan, tapi kekurangannya. Burung ini kekurangannya di mana? Ini kan yang dicari gitu, bukan kelebihannya kan. Soalnya untuk apa, yang di beauty rata-rata kan udah bagus. Udah bagus ya. Tinggal nyari kekurangannya kan ya. Itu tugas yang dicarinya kan di situ. Makanya sebagai breeder atau peternak, mereka terus untuk melakukan perbaikan itu. Nah Om, ini saya kan di rumah kan ada resikolis ya. Ya. Cuman jarang banget tuh apa namanya, mau jadi, maksudnya nelor itu susah gitu. Itu mungkin ada tipsnya nggak sih untuk ternak resikolis? Sebenarnya untuk resikolis dengan burung yang lain ya saya rasa hampir sama lah, hampir sama. Cuma memang kesannya mereka kalau untuk long feather kan besar ya, terus dia mengembang seperti itu. Dan dia juga harus, kalau makanan sama, perlakuan juga sama sih kalau saya seperti itu. Ya makan, terus vitamin, jemur. Ya. Kalau pakannya yang dipakai itu pakan racikan, maksudnya apa? Mix buat pakan tinggi atau memang standar untuk yang ada di pasaran atau gimana? Tinggi ya. Kalau saya pakai agak tinggi. Agak tinggi. Extra foodingnya? Extra fooding saya pakai yang ada, beberapa kan ada yang extra fooding yang kemasan ya? Kemasan. Mungkin jagung, kangkung, kasih nggak? Ada beberapa kasih. Cuma itu tertentu sih, kalau mungkin lagi. Kadang beberapa burung yang ada punya kriteria sendiri kan. Kalau dia ini kan ada yang mau, ada yang enggak, seperti itu kan gitu. Terus untuk apa? Vitaminnya? Vitamin peninggi birahi atau standar yang ada di pasaran? Yang biasa di pasar. Memang tapi settingan tinggi ya? Settingan tinggi. Karena kadang untuk birahinya kan kalau long feather harus kadang agak-agak tinggi ya. Nah, untuk pemilihan ini Om, apa namanya, materi ini kan kalau long feather itu kan harus besar ya? Iya. Kalau nggak besar kan medium. Itu banyak ciri-ciri atau yang karakternya di long feather. Gitu ya. Jadi untuk menjodohkan ini sama ini itu memang harus tahu riwayatnya atau mungkin asal besar gitu? Pasti ya dari riwayatnya. Karena kan long feather kali long feather belum tentu keluar long feather. Belum tentu. Bisa keluar medium. Tapi bisa keluar long feather gitu kan. Medium kali medium bisa keluar long feather juga. Tapi bisa keluar normal juga. Ya. Tapi long feather kalau long feather nggak bakal normal. Enggak. Kalau long feather, tapi saya punya beberapa induk itu long feather. Kalau long feather alhamdulillah keluarnya long feather. Long feather kali medium keluar, ada yang medium, ada yang long feather juga. Karena kan medium sendiri kan juga ada daerah long feathernya kan. Jadi bisa keluar long feather. Makanya kalau untuk kelasnya itu medium bingung kan. Kecuali kalau kelas campuran di dalam perlombaan medium ya bisa masuk. Betul. Nah untuk itu bocoran buat apa pemain beauty gitu kan, ciri-ciri yang paling paling gampang lah, misalnya ini ntar bisa masuk ke beauty ya, untuk podium bisa, itu yang diutamakan itu apa? Anatominya pasti, anatomi tubuhnya mungkin dari semuanya ya, dari bentuk kepala, bentuk paruh ya kan, terus bulunya ya kan, bulunya, markingnya kan gitu, dari ya yang
Yang krusial kayak itu di anatomi tubuhnya. Karena walaupun misalkan long feather udah masuk semua, tapi kalau paruhnya itu ya. Kalau paruhnya itu paruh yang pesek. Apa pesek ya? Nah, karena ya kalau panjang maju tonggo ini. Curi udah pasti. Ya. Jadi paling yang dicari paruh. Kepala bulat ya. Kepala bulat, terus besar ya kan, proporsional lah kepala. Karena kan kalau kepala kecil badan besar ya. Jadi kayak Hulk. Ya kan. Ini proporsional kepalanya. Terus markingnya itu gimana sih? Marking bulan sabit. Lurus gitu. Bergaris ya. Jadi bukan yang gradasi. Enggak, gradasi bergerigi atau enggak. Karena harus bergaris. Kuku kalau kuku? Kuku itu ada beberapa. Kalau untuk green yang pasti hitam ya. Kalau green cinnamon itu agak coklat. Nah, masih gelap, lebih gelap dari warna kaki ya. Seperti itu. Kecuali opaling, kalau opaling yang palit kan putih. Ya. Jadi memang tergantung jenisnya. Iya, tergantung jenisnya. Oke Om, mungkin ada tambahan lagi yang perlu disampaikan? Tambahan lagi untuk yang saya sampaikan kepada teman-teman atau mungkin penonton, pemirsa. Khususnya untuk pecinta Roseocolis, tetap semangat. Pantang menyerah. Maju aja, bahwa Roseocolis itu sama aja dengan lovebird juga, dan dia juga layak. Dan saya udah buktikan sendiri bahwa long feather bisa duduk di podium juara. Mantap. Jadi mungkin bisa dirangkum nih Om ya. Ya. Kalau mau beternak atau breeding itu minimal harus tahu di dua kategori. Satu, perlombaannya itu ke singing atau ke beauty ya. Jadi kalau misalnya beternak tapi tidak memenuhi dua kriteria ini, jadinya kualitasnya nggak ada. Jadi memang kualitas mau ke beauty ke singing. Tapi kalau misalnya ke beauty bisa, ke singing bisa, lebih bagus. Mantap. Jadi harus fokus kemana arahnya. Iya. Banyak sekarang di lapangan ya, di pasaran itu burung-burung yang hybrid. Buat ke beauty udah pasti nggak bisa. Betul. Belum masuk aja udah di dish ya. Mau dipakai ke singing, dia nggak ada kualitas durasi. Jadi menurut saya juga. Itulah yang makanya yang mempengaruhi harga pasar sekarang. Kenapa lovebird sekarang turun drastis? Memang tidak ada kualitas. Kalau yang ada kualitasnya itu nanti patokannya ya mau ke singing atau ke beauty. Gitu kan. Nah, kalau yang udah ke beauty, ini udah terbukti ada harga berapa? 30 juta, 25 juta. Itu hanya seekor long feather. Itu belum lagi nanti yang nyasa, blackjack, terus Green Visery, Personatus, belum sampai ke situ. Itu udah pasarannya udah fantastis. Terakhir bener gak sih itu yang Perso atau Visery itu sampai 30-40 juta dari bahan aja itu ya? Iya. Kalau saya kan memang belum ada. Tapi kalau untuk teman-teman itu Green Visery 30-40 udah. 30-40 juta itu ada. Bahkan ada beberapa breeder itu untuk Green Visery aja belum keluar anak udah inden 15 juta, 10 juta. Jadi memang kualitas yang menentukan harga. Jadi banyak lovebird, cuman tidak semuanya sama. Iya, betul. Oke Om, terima kasih banyak untuk waktunya udah mampir di ABF Hobby Channel. Semoga breedingnya nanti makin mantap. Amin. Dan harga juga akan nge-up lagi. Amin. Terima kasih banget. Terima kasih.